Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 98 Pekanbaru, Bapak Haji Jamalis SPD. Sebagai narasumber yaitu Bu Marianis SPD. Untuk memberkahi acara ini, kita langsung berdoa yang akan dibawakan oleh Pak Fajrin. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, berilah kami pemahaman dalam acara ini dan berilah kami kelancaran dalam kegiatan ini. Semoga acara ini dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih kepada Bapak Fajrin yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan doa yang disampaikan Pak Fajrin mendapat berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 98 Pekanbaru kepada Bapak Haji Jamalis SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 98 Pekanbaru selaku komunitas juga KKG SD 98 Pekanbaru, dan juga yang saya hormati Ibu Mariamis sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kegiatan teman kita yang harus dilaksanakan, ya, salah satu kegiatan materi yang akan disampaikan, salah satu bahan untuk sebagai guru penggerak menyampaikan kepada teman kita, kepada grup KKG kita ini. Jadi adalah suatu materi yang luar biasa, yang bagus, yang gunanya tujuannya adalah bagaimana proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan nyaman.
Bukan sekedar materi-materi disampaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, duduk sudah habis, tidak ada perkembangan. Apalagi tuntutan dari rapor mutu kita. Juga saya ucapkan terima kasih karena bisa hadir pagi hari ini untuk mengikuti. Karena kegiatan ini ya bagus, apalagi materinya apa tadi Bu? Budaya positif. Budaya positif. Satu ya materi yang ya memang materi ini udah lama juga, tapi kan ya diperbaharui lagi budaya positif. Yang namanya positif itu kan baik. Nah, bagaimana membudayakan nanti di kelas ini nanti akan disampaikan oleh teman kita ini. Jadi saya mohon kepada kita agar dapat mengikuti dengan baik dan ada tindak lanjutnya. Kalau duduk nggak ada tindak lanjutnya, apa kita duduk dah habis waktu di sini, buang waktu. Jadi ada tindak lanjutnya di kelas, terutama di kelasnya ya menambah positif untuk kelasnya, khusus di dalam ya menanamkan karakter-karakter yang baik terhadap siswa kita. Karena memang kita ini udah krisis karakter itu. Dan juga di dalam pembelajaran itu ya bagaimana siswa itu dia dapat pembelajaran yang baik dan nyaman. Jadi juga di dalam proses inilah bagaimana mencari produk-produk yang terbaik yang bisa anak kita menyerap nyaman, pintar jadinya, panjang biokrasinya. Itu saya berharap sekali ya mudah-mudahan terangkat terutama nilai rapor mutu kita. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini tentu ya kita otomatis ya bisa meningkatkan kualitas profesional kita sebagai seorang guru. Di mencari produk-produk yang terbaik sehingga kita menyampaikan dengan murid itu, muridnya nyaman, dia paham. Tak model lagi hati-hati marah-marah, tak model lagi sekarang itu. Ya, belajar sambil bermain. Anak pintar dia bisa bermain nyaman. Bagaimana ibu guru menciptakan senyaman-nyamannya di kelas itu? Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan. Apa yang disampaikan Bapak dan pesannya mudah-mudahan dapat kita jalankan di dalam kelas kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Marianis SPD tentang aksi nyata budaya positif. Kepada Ibu Marianis kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, saya sebelumnya di sini Bapak dan Ibu pertama kali mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan rutinitas kita yang mungkin sibuk, apalagi nanti akan ada kegiatan pesta, tapi Bapak dan Ibu guru masih bersedia duduk di sini. Walaupun ini pada intinya memang tugas saya pribadi Bapak Ibu, tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa saya yang masuk pada program CGP sebenarnya hanya jembatan dari Kemendikbudristek untuk mengembangkan apa yang sudah mereka rencanakan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, memang saya kebetulan hanya memang karena kebetulan lulus, tapi pada intinya itu semuanya untuk kita. Ilmu yang sampai kepada saya harus wajib menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena tujuan dari pemerintah bukan individu saya, tetapi sekolah bagaimana pendidikan lebih maju lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini tidak
tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu semua yang memang sudah jauh berpengalaman dari saya. Tapi karena ini memang programnya harus saya sampaikan, jadi saya izinkan saya ya Bapak Ibu ya. Saya berduduk nih agak ngerasa seperti gimana ya, biarlah saya berdiri ya Bu ya Pak ya. Maaf Pak, izin ya Pak. Saya izin dulu ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita langsung tidak usah pakai mukadimah karena mengingat waktu kita juga tidak akan perkenalan Bapak Ibu karena kita sudah tahu antara kita, tapi saya perlu tahu bagaimana Bapak Ibu memandang apa pada diri sendiri ataupun lingkungannya dengan Bapak Ibu dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya misalnya saya saya akan membagikan kertas ini, saya tulis pena, maka saya akan mendeskripsikan pena. Kenapa saya bilang pena? Ketika saya duduk di sini berarti saya sedang berburu dan ilmu itu dianggap seperti hewan buruan. Ketika tidak ditulis, tidak diikat, maka dia akan hilang, susah mencarinya. Maka saya gambarkan pena. Jadi saya menggambarkan pena sebagai pengikat barang buruan. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu guru juga perkenalkan diri Bapak Ibu tentang apa yang Bapak Ibu yakini selama ini. Boleh nanti Bapak Ibu bilang itu buku atau HP barangkali, karena dengan HP kita bisa komunikasi, menyampaikan segala hal-hal yang baik. Jadi saya akan bagikan kertasnya Bapak Ibu, tulis satu benda atau boleh digambar, boleh ditulis. Nanti akan ditempel di kertas karton. Karena waktu kita singkat, saya akan ambil acak nanti orangnya 2 orang cukup ya Bapak Ibu ya. Ya boleh. Ya. Kakak tulis apa yang kakak tulis. Kakak selalu buat botol minum, tulis dalam botol minum. Botol minum karena kita tak lepas dari air. Apa menurut Bapak dan Ibu? Ayo silakan. Terserah anak boleh. Karena Ibu selalu kalau nggak ada makanan saya nggak hidup bisa. Harus makan aja. Pokoknya nanti intinya aku sampaikan. Benda ya? Boleh. Makanan boleh. Kalau saya tadi pena, kalau ini dicatat hilang. Jadi saya perlu pena. Karena hidup saya nggak jelas. Oke, baik. Bapak Ibu sudah? Boleh buka nomor ini. Silakan. Oke, nama Bapak Ibu sudah saya catat di sini. Kita bertiga, nama siapa yang keluar silakan sebutkan bendanya dan jelaskan apa maksud dari gambarnya. Kita ulang ya. Ini sudah kita buatkan, semuanya ada di sini. Lihat nama Bapak Ibu ada nggak? Kalau nggak ada berarti nggak tepat ulangannya. Ya, kita voting nama siapa yang keluar berarti dia sebutkan gambar yang baru disebut, kemudian apa maknanya. Kita perkenalan lewat barang-barang yang menurut kita perlu. Oke. Loncat arisan. Ya. Saya menulis dengan kata itu sesuai ya.
sesuai dengan ini. Bu, tadi gambarnya gambar apa? Bukan gambar, tulisan. Kata benda helm. Apa? Helm. Bahasa Indonesianya apa? Helm kan? Iya. Kenapa? Karena saya dengan benda itu saya bukan terhindar. Artinya saya akan terlindungi dari sesuatu yang mungkin itu sudah ditakdirkan, tetapi saya akan lebih melindungi diri sendiri dengan memakai helm. Yang kedua, melindungi juga dari polusi. Itu bagi saya sangat penting sekali dengan helm. Kemanapun saya pergi pakai kendaraan, saya pasti akan memakai helm. Kamar mandi pakai helm ya, Bu? Ketika saya memakai kendaraan, mau jauh mau dekat saya akan pakai helm. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aldi. Kita putar sekali lagi ya Bapak Ibu, karena kita waktunya tidak terbatas, jadi kita ambil 2 aja ya. Oke. Nah, nanti ini tersimpan ya. Ada yang menang pertama nanti tersimpan. Ambil hadiahnya sampai Bapak capture ya. Terima kasih kepada Ibu Marianis. Saya mencoba mendeskripsikan apa yang saya tulis. Saya disuruh menulis air. Air itu adalah sumber kehidupan. Ya, segala sesuatunya kita berhubungan dengan air setiap hari. Kita mandi, mencuci, membersihkan diri kita, membersihkan rumah kita, membersihkan baju, semuanya butuh air. Ya, jadi air memang itu sumber kehidupan yang sangat amat sangat perlu dan memang harus ada. Itu saja yang akan saya sampaikan. Kita tepuk wow ya buat Ibu Aminah kita sama Ibu Pulung. Tepuk wow bagaimana? Tepuk wow. Sepertinya Bapak Ibu semangat ya. Beginilah Bu, jika seandainya kita di kelas ada game seperti ini, anak-anak pasti semangat. Ya kan? Kita next, kita nggak bisa lama-lama. Kita lanjut ke budaya positif. Mohon maaf ya Pak Fajrin ya. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya materi kita hari ini. Bapak dan Ibu dari awal Bapak dari awal balik lagi. Budaya positif. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu fasilitator saya pada angkatan 7 ini adalah Ibu Nelwati. Bu Nelwati tersebut berasal dari Bintan. Jadi kami memang tidak pernah tatap muka itu. Kami hanya lewat maya saja. Karena kalau tatap muka berarti ongkos sebanyak. Oke, kita lanjut kepada yang sebelahnya. Sebelahnya yaitu pengajar praktek kami, yaitu Bapak Doniza. Bapak Doniza ini Bapak Ibu kebetulan ada di SMP 39, alhamdulillah dekat dan bisa tatap muka. Oke, kita lanjut Pak Fajar. Oke, situ. Nah, budaya positif. Nah, apa sih budaya positif ini Bapak Ibu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dan apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus. Nah, nanti kita lihat aja Bapak Ibu nih. Pak Fajar kita usahain cepat aja. Juga ada 6 poin ya Bapak Ibu yang hari ini. Perubahan paradigma stimulus respon maksudnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu kita akan bergelut dengan yang namanya disiplin. Menurut Bapak Ibu selama ini disiplin itu apa? Datang tepat waktu boleh Ibu. Datang tepat waktu nggak apa-apa.
Datang tepat waktu. Oke, berarti aturan ya. Ya. Ada ibu yang lain yang mau jawab? Disiplin itu apa menurut ibu? Apa? Disiplin itu peraturan yang sudah ditentukan oleh suatu instansi atau sekolah, namun masih bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Oke, masih ada jawaban yang lain selain dari aturan Bapak Ibu? Bapak, aja tanda tahu aja. Sama. Ada lagi yang lain, Bu? Kita sepakat ya. Ya, berarti jawabannya seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan perubahan paradigma stimulus respon. Jadi hampir sejak Indonesia merdeka hingga sekarang lebih kurang 60 sampai 80 tahun kita menganggap ketika disiplin itu aturan. Enggak ikut aturan berarti tidak disiplin. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara dalam dikembangkan dalam kurikulum merdeka ini, disiplin itu Bapak Ibu nilai-nilai yang muncul, nilai-nilai yang ada pada diri seseorang dikemukakan dan dia mengontrol pada dirinya sendiri. Oke, kita lihat. Untuk membangun budaya yang positif, nah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi budaya positif ini di mana ketika dilaksanakan, ketika dibuat keyakinan kelas ini dibuat bersama anak-anak, kita rangkum, kemudian kita kontrol bagaimana anak melakukannya, kita minta tanggung jawab dari keyakinan anak-anak kita, dan diharapkan mampu merubah karakter, mampu mengontrol perilaku anak-anak kita kepada hal-hal yang lebih baik. Nah, ini tujuan utamanya. Jadi itu sesuai dengan berorientasi kepada profil pelajar Pancasila atau P5 yang biasa kita kenal ya Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka. Nah, kita lihat. Pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Ya benar Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena peraturan itu rinci biasanya, tapi hanya berdasarkan dibentuk oleh satu pihak. Misalnya pihak sekolah mempunyai aturan. Nah, itu biasanya yang membentuk adalah pihak sekolah. Begitu juga dengan aturan kelas. Nah, kalau aturan kelas yang selama ini kita ketahui itu yang membentuknya guru. Nah, jarang dilibatkan anak-anak. Nah, sementara keyakinan kelas ini lebih bersifat universal karena abstrak. Lebih bersifat abstrak ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, lebih bersifat abstrak. Jelas karena memang ya abstrak, jelas berasal dari anak itu sendiri pada waktu itu, tidak dibuat oleh individu tersendiri dan tidak dibuat sebelum berhadapan dengan anak, karena abstrak langsung ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut coba di bawahnya. Keyakinan kelas berupa penyataan universal. Benar Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas ini kita bentuk beserta anak-anak didik kita di dalam kelas, dan keyakinan kelas ini merupakan bentuk-bentuk dari kenyataan-kenyataan universal. Nah, siapa yang menyatakan? Yaitu anak-anak kita tadi. Ada yang namanya mungkin si Badu, ada yang namanya si Fani, ada yang namanya misalnya Reno. Nah, kenyataan-kenyataan dari Badu, Rani, Reno ini itu namanya kenyataan-kenyataan universal. Ya, kenyataan-kenyataan universal dari berbagai individu siswa. Kita lanjut. Penyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, ini benar Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau penyataan-penyataan dari universal anak-anak kita tadi dibentuk disampaikan dalam bentuk positif atau dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, nah tadi misalnya ada si Reno bilang, Ibu, di sekolah kita biar aman, biar bersih Bu, buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan penyataan anak. Nah, kita buat dalam bentuk yang konotasinya positif. Nah, jangan buang sampah sembarangan itu kan negatif. Nah, konotasi yang positif itu misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah,
kalau dulu Bapak Ibu kita buat aturan jangan makan di kelas, seperti itu. Nah, kalau di budaya positif, di penerapan budaya positif dalam keyakinan kelas itu tidak dibuat dengan konotasi negatif, tapi konotasi yang positif. Contohnya, makanlah pada saat jam istirahat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya benar Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nggak mesti harus sampai 25, cukup 10, tapi anak ingat. Contohnya belajar, jajan, makan pada saat istirahat. Anak akan mudah mengingatnya. Kedua, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Atau yang ketiga, misalnya melakukan piket kelas. Keempat, misalnya lagi datang ke sekolah tepat waktu. Atau bisa jadi yang kelima Bapak Ibu, bisa jadi pergi sekolah atau masuk ke kelas memakai seragam sekolah. Bisa saja kita buat tidak terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut sebentar. Kita lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya keyakinan kelas ini memang dilakukan oleh semua warga kelas. Artinya mereka hadir dan mereka memang benar-benar sepakat atas keyakinan kelas yang mereka buat di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi keyakinan kelas ini adalah pernyataan dari anak-anak kita, kemudian kita rangkum dalam bentuk nilai-nilai pernyataan-pernyataan yang berkonotasi yang positif, kemudian bisa jadi kita tempel, kemudian kalau perlu kita sertakan anak-anak kita semuanya. Kita buat misalnya di bawahnya, di kolom di bawahnya mungkin anak dipersilakan membuat namanya atau membuat tanda tangan bagi yang kelas 5 dan kelas 6 mungkin sudah bisa ya. Artinya apa? Anak ikut sertakan dan anak memang benar-benar meyakini bahwa keyakinan kelas yang mereka buat memang mereka yakini secara sadar, bukan atas paksaan kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu ya, kita next. Baik Bapak Ibu, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, kembali ke kita dulu ya. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Kita lihat. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan, freedom atau kebutuhan akan dipilih. Dan keempat, kesenangan, fun atau kebutuhan akan merasa senang. Dan terakhir yang kelima, penguasaan atau power, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki 5 kebutuhan dasar, sama halnya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita juga pada dasarnya pada saat dia dilahirkan, dia memiliki 5 kebutuhan dasar pada dirinya. Memiliki kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Memiliki 5 pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Biasanya ketika kita mendapatkan satu kebutuhan, 1, 2 atau 3 kebutuhan lainnya biasanya mengikut. Contohnya seperti Bapak Ibu yang kebetulan bekerja di SD Negeri 98, pasti selain dari pengabdian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu juga di sana mengharapkan upah sebagai bentuk dari kebutuhan yang pertama Bapak Ibu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita perlu uang untuk membeli makanan, untuk bertahan hidup, untuk pakaian dan sebagainya. Nah, pada saat Ibu memiliki satu kebutuhan untuk bertahan hidup, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah memiliki 2 atau 3 kebutuhan lainnya.
mendapatkan upah dengan diterimanya Bapak Ibu di SD Negeri 98 sebagai guru, Bapak Ibu sudah mendapatkan kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan diterima. Itu adalah kebutuhan kedua. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan bahwa penguasaan pengakuan atas kemampuan. Berarti Kepala Sekolah Negeri 98 Pekanbaru ataupun dinas mengakui bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk mengajar. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, apalagi yaitu freedom, kebebasan. Bapak Ibu setelah diterima, mendapatkan upah, diakui, diterima, diakui kelebihannya atau diakui kemampuannya oleh sekolah, Bapak Ibu diberikan kebebasan. Contohnya, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 5, kepala sekolahnya tidak ikut kan ke dalam kelasnya. Bapak Ibu hanya mengajar di kelas sesuai dengan rancangan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi kebebasan untuk merancang model pembelajaran. Bapak Ibu diberi kebebasan untuk memakai media-media yang ada dalam proses pembelajaran yang ada tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi inilah yang ingin perluas oleh Kemendikbud, yaitu memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu untuk berkarya, mencerdaskan anak-anak kita. Oke? Bisa dilanjut Pak Padri? Next, Pak Padri. Oke? Ini Bapak Ibu, posisi manakah Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu sudah mungkin Ibu pulang ya? Dari sejak mengabdi baik honor hingga sekarang PNS, mungkin hampir mendekati usia pensiun, atau mungkin bagi ibu-ibu kami yang baru, coba menurut Bapak Ibu, selama ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 kenyataan di atas, kira-kira posisi Bapak Ibu di mana selama ini? Yuk coba. Bapak Ibu, posisi yang tadi penghukum itu yang nomor 1. Kenapa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan menghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini biasa penghukum. Penghukum itu suaranya tinggi, Bu. Kamu ke kamu juga lagi, suaranya tinggi. Nggak ada orang hukum kamu ya nak ya, nggak ada seperti itu. Yang ada kamu ke kamu juga lagi, kemarin kamu, sekarang kamu juga lagi. Itu biasanya posisi penghukum. Nah, penghukum Bapak Ibu, penghukum itu ada di 2 versi, ada penghukum secara fisik, ada verbal. Nah, fisik itu yang mana Bapak Ibu? Fisik seperti ada anak yang terlambat, Ibu suruh dia, kamu terlambat kan? Sekarang baris di halaman, hormat dia, hormatlah anak. Itu yang Ibu lakukan adalah menghukum fisik anak. Ada lagi yang bentuknya verbal. Verbalnya bagaimana? Ibu tidak menghukum secara fisik, tapi kata-kata Ibu sangat menyentuh ke dalam hatinya, sehingga itu merupakan hukuman yang sangat menyedihkan buat anak tersebut. Contoh, anaknya nggak bisa, sudah itu dia pengen main di belakang, Ibu suruh ke depan, ayo Danu kerjakan, ayo Danu, doa Danu yang orang minta kerjakan. Ternyata anaknya nggak bisa, Ibu hukum dia, tapi bukan suruh berdiri, bukan disuruh pungut sampah, bukan disuruh ngangkat kursi atau bersih yang lain. Ibu suruhnya begini, Ibu bilangnya begini sama dia, Dani, sudahlah nggak tahu, pemalas, nggak mau ngerjakan, di belakang tiduran, bongak betul kamu Mina. Itu adalah kata-kata penghukum. Bahasanya memang dia tidak menghukum secara fisik, tetapi menghukum secara verbal, yaitu mengenang kepada jiwa anak. Kita lanjut di bawahnya, ayo membuat rasa bersalah. Yang seperti kalimat yang tadi yang nomor 2. Anak ibu ini bagaimana? Coba lah, kalau seandainya orang tuanya tahu, ayo bagaimana jadinya?
Hah? Nah, cobalah kalau bapak mau tahu nak. Tidak ingat kamu dengan bapak muda nak? Tidak ingat kamu dengan anak muda nak? Itulah yang dinamakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ucapan-ucapan yang bapak ibu guru lakukan tadi, yang bapak ibu guru sampaikan kepada anak tadi akan dirasakan oleh anak tersebut betapa bersalahnya ia kepada orang-orang yang sudah ia cintai. Yang seperti ini tadi Bu, yang ada kalimat yang nomor 3, yang lebih kurang bahasanya seperti ini. Ayo udah Danu, nggak apa-apa, nanti bapak kerjakan. Pergilah sana istirahat dulu, nanti bapak bantu. Nah, ini adalah posisi kontrol. Nah, apa kelemahan posisi kontrol? Kita lihat Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, kan bahasanya tidak menyakiti murid, malah menenangkan murid. Namun, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Tolong Pak Fajri enggak? Ini Pak Fajri. Nah, posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Negatifnya, murid jadi ketergantungan dan memilih mirip guru. Nah, ini negatifnya. Jadi guru seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya ketika masuk saya bisa humor dengan anak karena saya menjalankan posisi sebagai teman. Misalnya anak misalnya membaca, jadi saya misalnya dengan posisi temannya saya menirukan nada bahasanya yang membuat yang lain ketawa. Jadi saya tidak galak-galak, orangnya bawaannya ketawa-ketawa aja. Tapi cenderungnya, khawatirnya anak jadi tergantung kepada guru tersebut. Dia merasa nyaman dengan guru tersebut, sehingga kesannya akan memilih diri guru. Asik lah sama ibu tuh, enak, asal masuk walaupun tugasnya banyak gak tertekan. Kenapa? Karena ibunya enjoy aja, tahu ya udah karena udah lah, nah begitu aja. Coba kalau sama ibu tuh enggak lah, aku malas sama ibu tuh, mulutnya begana. Enggak lah dengan ibunya, tugasnya banyak. Nah, jadi cenderung kepada anak negatifnya di sana Bapak Ibu. Anak jadi berupaya ketergantungan kepada guru yang merasa yang membuat yang merasakan menganggap mereka itu teman, enjoy. Nah, sehingga kesannya dia memilih diri guru gitu. Oke, kita lihat monitor, pemantau. Jadi ada kalanya Bapak dan Ibu guru, saya pribadi sendiri berada di posisi pemantau. Apa itu pemantau? Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan apa? Pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya anak ibu ada yang bergelut-bergelut, gurunya lihat nih, akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, terjadi perkelahian, temannya agak bengkak tangannya. Nah, posisi guru seperti ini, dia manggil itu anak. Nah, kamu kalau kayak gitu gimana? Dia kan memantau tuh, benar atau salah? Menurut kamu bagaimana? Nah, begitu pertanyaannya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kalau dibuka dia bagaimana? Nah, kalau dia buka bagaimana? Ayo kamu ambil di sana, kompres tangannya. Jadi posisi pemantau selain dari dia mengkoreksi dari tindakan-tindakan anak, dia memberikan arahan konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh anak. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut, Pak Fajri lanjut next. Nah, posisi kontrol kelima. Nah, pada posisi kontrol kelima ini adalah posisi manajer. Nah, nantinya Bapak Ibu yang bisa menjalankan segitiga restitusi hanya ketika Bapak Ibu berada di posisi kontrol. Maksudnya apa? Tadi kita sudah belajar yang namanya budaya positif, salah satunya keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini bisa dibantu dalam pelaksanaan dengan segitiga restitusi, dalam menjalankannya dengan segitiga restitusi. Dan posisi Bapak Ibu guru seharusnya pada menjalankan ini yaitu di posisi kontrol, posisi manajer. Karena apa? Karena hanya di posisi manajer segitiga restitusi bisa dijalankan dengan baik. Kenapa Bapak Ibu? Ayo kita lihat posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah adanya pernyataan-pernyataan dari anak-anak kita tadi. Nah, anak-anak kita waktu di awal semester kita kumpulkan, kita mau masuk ke semester 2 misalnya hari ini. Nah, anak-anak kita kumpulkan, ayo anak ibu, bagaimana menurut anak ibu kelas kita nih harus bagaimana? Rapi bu, bersih bu, aman bu, tertib bu, bagus bu, orangnya pintar bu. Kan banyak ide-ide dari anak-anak kita. Kita tawarkan lagi. Nah, kalau anak ibu ingin kelasnya rapi bagaimana? Kalau anak ibu ingin kelasnya tertib bagaimana? Kalau anak ibu ingin orang-orang di dalam kelasnya pintar-pintar dikenal bagaimana? Itu akan muncul pendapat-pendapat dari anak. Misalnya ada yang berpendapat begini, bu, kelasnya dibuat piket aja bu, biar ada yang bersih-bersih. Bisa diambil satu keyakinan pertama, melaksanakan tugas piket ya. Atau bisa aja nanti anaknya bilang, bu, kelasnya harus tertib bu, aman, tidak ribut. Nah, bisa saja dibuat keyakinan kelas yang kedua dan seterusnya. Atau ada lagi, bu, tidak menyimpan makanan apa namanya bu? Iya betul. Plastik, sampah-sampah plastik itu bu di dalam laci bu, makanan. Berarti konotasi positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah pernyataan universal, pernyataan dari anak ini yang membentuk keyakinan kelas kita gabungkan, kita jadikan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anak menyetujui, ditandai, dibuat di bawahnya nama anak atau bisa jadi dengan tanda tangan anak. Nah, selanjutnya guru, nah ini letaknya ibu. Selanjutnya guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Setelah guru tadi membuat pernyataan bersama dengan murid, nah guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan tersebut. Nah, setelah itu guru, seandainya ada murid kita yang mungkin hilaf, dia salah ya, melakukan kesalahan. Nah, guru harus bisa bagaimana caranya anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Jadi guru yang harus memancing anak tersebut. Contohnya, ya Bapak Ibu, contohnya misalnya pada membuang sampah tadi. Tadi keyakinan kelas kita apa? Ya betul Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Nyata-nyatanya masih dibuang, ditaruh di dalam laci. Dalam laci dia. Nah, caranya bagaimana? Ibu panggil anak itu. Nah, kata si Doni, kamu buang sampah di dalam laci. Iya tuh. Iya Bu. Ingat dengan keyakinan kelas kita, nak. Diam dia kan? Bu tanya lagi. Ingat dengan keyakinan kelas kita, nak. Ingat Bu. Di mana buang sampahnya, nak? Di tong sampah Bu. Tuh. Kira-kira kamu salah? Mana menurut kamu? Iya Bu, saya salah. Nah, kalau seperti itu gimana nak? Nah, anak tersebut memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia akan mau mengambil sampahnya, membuang lagi ke tempat, atau mungkin dengan cara yang lain. Nah, ibu akan tawarkan, bagaimana menurut kamu ke depannya nak? Perlu kita ulang lagi perbuatan yang tadi nak? Anak itu pasti akan menjawab, tidak Bu, saya akan lebih rapi lagi, saya akan lebih bagus lagi. Nah, baik Bapak Ibu guru sekalian,
Itulah sebabnya hanya posisi manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Yang saya sebutkan tadi itu Bapak Ibu adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi. Naik Pak Pantin melanjutkan. Oke. Nah ini dia posisi segitiga restitusi, di mana ketika keyakinan kelas telah kita bentuk, anak-anak sudah mengeluarkan pendapat-pendapatnya, dan pendapat-pendapat tersebut kita keyakini menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut sudah disusun, bahkan sudah ditempel. Ternyata masih ada anak-anak kita yang tidak melakukan, tidak menjalankan tanggung jawabnya, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibentuk. Nah, tugas kita sebagai guru memastikan anak-anak ini mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui segitiga restitusi. Contohnya tadi, anak membuang sampah di dalam laci. Padahal keyakinan kelas kita membuang sampah membuanglah sampah ke dalam tong. Iya, ke dalam tong sampah. Nah, buanglah sampah ke dalam tong sampah. Ternyata misalnya namanya Zean ini masih membuang sampah ke dalam tong sampah. Nah, Bapak Ibu di sini tugasnya yaitu segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana usaha kita sebagai guru, sebagai pamong, sebagai pemandu dari anak kita agar dia mampu mengetahui kesalahannya dan mampu memperbaiki kesalahannya pada hal yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu panggil anak kita pertama yaitu menanyakan keyakinan kelas atau menstabilkan identitas. Boleh, yang mana dulu? Boleh juga validasi tindakan yang salah. Nah, yang jelas ketiga-tiganya itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya, menanyakan keyakinan kelas. Oke, seperti tadi kita tanyakan. Ayo, menurut saya, apa keyakinan kelas kita mengenai sampah ini? Buang sampah di tempatnya, Bu. Ya, pintar. Nah, kalau menurut Zean seperti itu, kenapa masih buang sampah di dalam lacinya? Kira-kira bagaimana? Anak akan menjawab, ya Bu, saya salah misalnya. Nah, guru langsung validasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu langsung validasi dia. Jadi benar menurut kamu tuh nak, buang sampah di dalam laci itu salah nak? Iya Bu, validasi dia. Benar kalau itunya salah. Kemudian apa? Tuh, menstabilkan identitas. Nah, ketika anak ini diproses, anak ini sudah mengetahui kesalahannya apa dan dia meyakini dia salah, dia minta maaf, bahkan kita tawarkan. Nah, menurut kamu, apa tindakan kita? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu ke depannya? Anak pasti akan jawab, baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan terus buang sampah di tong sampah. Nah, setelah hal seperti itu kita lakukan, kita menstabilkan kembali identitas anak. Anak kan belajar, maka kita pulangkan dia ke kelompok belajarnya lagi. Dengan demikian, menjalankan segitiga restitusi, menjalankan keyakinan telah melalui segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini kita kembalikan anak ini ke kelompoknya lagi, ke kelompok belajarnya lagi. Kita suruh dia lagi belajar, gabung dengan teman-temannya dengan karakter yang lebih baik lagi. Di sini kuncinya Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas dijalankan keyakinan kelas melalui dengan bantuan segitiga restitusi akan membuat anak-anak kita, akan membuat peserta didik kita kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Jadi
sangat berbeda dengan hukuman yang kita berikan. Jika hukuman kita berikan kepada anak, anak dipisahkan dari kelompoknya, dia kembali ke kelompoknya akan berpikir seperti ini. Dia akan berpikir berbeda dengan yang lain dan dia tidak mempunyai kekuatan karakternya. Berbeda dengan keyakinan keras dan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Next, kita lanjut. Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu? Nah, apa perbedaan? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, Bapak Ibu, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu spontan biasanya, kemudian suaranya kasar, menghardik tinggi, dan itu hanya dilakukan oleh guru. Ibaratnya hanya satu arah dari guru tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Contohnya, kita berbaris, datang kawannya di depan, kawannya sudah siap, bro, panjang depan bro, anaknya baru jalan, baru masuk. Nah, timbullah kontrol yang pertama pada diri kita dari hukum, misalnya kan hukum, kita langsung panggil, kamu dan sini kamu dan dia datang. Nah, kita kan menghukum, kita langsung hukum. Kamu terlambat hari ini, lari keliling lapangan 5 kali baru bisa masuk ke dalam barisan, keliling lapangan. Nah, itu Bapak Ibu spontan dilakukan oleh guru tersebut, kemudian hanya gurunya yang menentukan hukuman tanpa ada kerjasama, tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini perbedaannya hukuman. Suaranya tinggi, bahasanya tidak berkenan di hati, kemudian aturannya atau hukumannya hanya dipilih oleh guru semata tanpa persetujuan anak. Nah, ini kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi apa? Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, kalau tadi kan tanpa ada konsekuensi kita, hal ini ada konsekuensi. Itu di depan sudah diumumkan di hari Sabtu. Anak-anak Ibu, ini Bapak Ibu, poinnya hanya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan anak sudah mengetahui dan menyepakatinya. Oke, jadi hari Sabtu sudah lihat. Anak-anak Ibu beritahukan besok hari Senin kita upacara. Bagi yang terlambat tidak boleh masuk ke dalam barisan. Ya, ulang, bagi yang terlambat tidak boleh ikut upacara, tidak boleh ikut masuk ke dalam barisan. Dan bagi yang tidak memakai seragam sekolah yang lengkap seperti topi dan dasi, akan dipisahkan tempat berdirinya selama upacara berlangsung. Sudah diumumkan di hari Sabtu. Dengar anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu bilang, dengar Bu. Bilang anak-anak Ibu. Dengar Bu. Nah, di hari Seninnya terjadilah tuh. Yang bawa topinya, dasinya tinggal. Yang bawa dasinya, topinya masuk di dalam kelas, tak kemana-mana, hilang. Akhirnya anak berdirikan terpisah. Ada lagi yang terlambat, disuruh di luar, tak boleh ikut. Nah, hukuman yang diberi pada waktu itu, kenyataan anak yang disuruh waktu itu, yang dibedakan tempat berbarisnya, disuruh keliling lapangan atau tidak boleh mengikuti upacara, itu dinamakan konsekuensi. Kenapa? Karena sudah diberitahukan kepada anak, sudah disepakati anak, dan anak menyatakan setuju. Dengar anak Ibu, dengar. Jangan lupa ya nak. Iya Bu, sini bedanya. Nah, sekarang restitusi itu apa?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kalau apa Ibu, kalau restitusi tidak mencari kesalahan Bapak Ibu. Jadi kuncinya restitusi ini tidak mencari kesalahan anak, tidak mencari-cari kesalahan anak, dan tidak bertujuan untuk menghukum anak kalau restitusi. Tapi apa? Yaitu bagaimana memperbaiki kesalahan anak tersebut kepada hal lebih baik dan dia kembali ke kelompok belajarnya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi mana kalau yang restitusi yang mana? Misalnya terlambat dia datang ke sekolah, kamu tanyain, anak ibu kenapa kamu terlambat nak? Misalnya, kamu kenapa terlambat nak? Tadi malam saya bangun tidurnya lambat Bu. Kenapa kamu lambat tidur nak? Nonton Bu. Akhirnya lambat bangun Bu. Itu siapa yang antar tadi? Jalan kaki pula. Jalan kaki. Ibu mau nanya, menurut kamu dengan adanya kamu terlambat hari ini, kamu kayaknya ngantuk juga ya? Kira-kira yang rugi siapa? Kan begitu Bu, kita menanya kepada anak. Saya Bu. Menurut kamu bagaimana? Baik atau tidak? Tidak Bu. Validasi Bu, kesalahannya kita validasi. Kemudian kita tanyakan kepada anak ini. Kalau kamu sudah tahu ini tidak baik, kamu seorang pelajar, tidurnya jam 9, gak boleh bergadang, karena paginya yang rugi kamu. Apa menurut kamu yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan yang hari ini? Insya Allah Bu, saya tidak akan datang terlambat lagi. Saya akan tidurnya lebih awal Bu, biar bangunnya juga lebih awal, kata anak. Nah, proses ini proses yang seperti ini yang dinamakan restitusi. Proses di mana seorang guru memberikan wadah, memberikan bimbingan, memberikan pamong bagi anak untuk memvalidasi kesalahannya, untuk menanyakan keyakinan kelasnya, memvalidasi kesalahannya hingga dia menemukan solusinya sendiri. Kan solusi yang timbul tadi tidur cepat waktu kan bukan dari guru. Walaupun kita tahu, kita tidak mengungkapkan, kita menanyakan kepada anak, apa menurut kamu? Jadi anak itu mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, posisi kita sebagai guru di sini mana? Yaitu pamong, kontrol, manajer. Kita bisa nih manajer. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, next, Pak Fajri, mohon maaf Pak Fajri. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ketika anak-anak kita, Bapak Ibu, ketika kita diposisikan sebagai kontrol penghukum dan anak kita dihukum, maka identitas anak di sana adalah identitas gagal. Kenapa? Kita lihat sesuatu yang menyakiti harus terjadi pada anak. Tidak nyaman untuk murid. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ini kuncinya Ibu. Yang di atas mungkin kita bisa paham, di bawah ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, hari ini kalau kita menghukum Bapak Ibu, kan kita menghukum tadi tuh, kamu itu lambat juga lagi. Lari sana, lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu waktu itu anak pasif. Kenapa pasif? Anak masih terbayang-bayang dengan besok aku nggak mau terlambat. Karena besok pagi nanti kalau aku terlambat disuruh keliling lapangan. Dia pasif, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tapi ketika dia sudah berada di zona aman, anak itu tidak ada rasa takutnya lagi, Bapak Ibu. Dia agresif meningkat. Lebih parah dari yang sebelumnya kita lakukan, dari parah sebelumnya kita ketahui, lebih parah pula penyakitnya lagi sebelumnya. Mungkin kemarin terlambatnya hanya 10 menit, ini mungkin setengah hari baru masuk dia, atau bisa jadi dia masuk cabut lagi. Nah, ini kebiasaan yang sudah bertahun-tahun yang tidak pernah hilang-hilang dari kita Bapak Ibu. Hari ini anaknya itu juga yang berkelani, besok pagi itu juga berkelani, mau diapain lagi? Kadang ada kan Bapak Ibu ya, bahasa kita seperti itu. Kenapa ya? Ini tadi
kita hanya menghukum. Tidak ada kita lakukan konsekuensi dengan restitusi, karena posisinya di posisi gagal. Nah, kembali ke sebelah yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu memang identitasnya sukses, tapi ada dua kemungkinan di sini Bapak Ibu. Nih kita lihat yang bagian 1, 2, 3, 4. Yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau konsekuensi ini penguatan hanya berlangsung hanya pada waktu pendek. Contohnya, si Zean melemparkan penghapus dari Rara Almira. Dilemparkan penghapusnya, dia hilang. Satu kelas sibuk mencari, tak jumpa karena disuruh ibu guru. Anak ibu karena punya Raranya hilang, dilempar Zean, tadi bantu Zean ya mencari sampai ketemu. Alhamdulillah tak ketemu, tak kemana selipnya. Nah, konsekuensinya apa? Yaitu Zean mengganti penghapus dari Rara besoknya. Setelah mengganti gimana? Yaitu habis sampai di sana. Penguatannya tidak berlangsung pada jangka waktu panjang, hanya dalam jangka waktu pendek. Perbedaan dengan restitusi Bapak Ibu, identitasnya sudah jelas, identitas sukses, karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita sebagai guru selalu membina dan terus membina anak-anak kita ini agar karakternya makin baik dan terus menerus. Contohnya, kita lihat ya Bapak Ibu ya, restitusi merupakan pilihan. Nah, anak ibu ketika ada terjadi permasalahan bukan disuruh nyari sampai jumpa kan gitu, kita panggil. Nah, menurut kamu bagaimana? Jadi pilihan ya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, jelas. Dia tidak disuruh, dia pilihan. Kemudian dalam jangka panjang, secara tidak langsung dia akan berpikir, aku kalau begini nanti begini loh, nanti aku kalau begini loh. Dan itu akan terus menerus dalam anak. Ibaratnya anak mempunyai keyakinan dalam dirinya, sudah mulai membenani, nanti kalau aku ngomongnya kasar, nanti panggil ibu loh, nanti aku bilang begini. Anak sudah mulai nanti itu, sudah mulai tumbuh bibit-bibit untuk lebih baik lagi, karena dia dulu berpikir, karena di situ dalam jangka waktu panjangnya ada berimbas kepada anak. Kemudian korban mendapatkan ganti, yaitu tadi restitusi. Memang dia disuruh ganti penghapusnya, korbannya mendapatkan ganti. Nah, sama dengan konsekuensi mendapatkan ganti. Bedanya itu tadi dalam jangka waktu panjang. Oke, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, itu penguatannya di mana? Ya ketika dipanggil tadi, kamu kenapa nak begini? Coba kalau kamu begini bagaimana? Bukan ditanya, nah kira-kira kamu salah nggak? Itu adalah penguatan pada perbuatan yang salah yang sedang dilakukan anak. Dan anak sudah mulai bisa berpikir, ya Bu. Nah, seandainya kamu begitu, bahasamu begitu bagaimana? Penghapusmu dibuang Rara bagaimana? Ya Bu, saya tidak senang. Yakin kamu? Ya. Jadi anak mendapatkan penguatan dari tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Ketika dia salah, ada penguatannya. Ketika itu ada kelakuan yang perbuatan anak yang salah, anak mendapatkan validasi dari gurunya, sehingga secara berkelanjutan secara otomatis cepat atau lambat perilaku anak kita akan berganti, akan terus baik dan lebih baik lagi. Itu adalah perbedaan dari hukuman konsekuensi restitusi. Nah, dan masalah terpecahkan. Nah, jika seandainya dilakukan proses restitusi, masalahnya terpecahkan. Apa tadi? Kan pensiunnya penghapusnya hilang, anaknya kita panggil. Nah, saya kalau kayak gitu saya mau enggak tuh. Nah, gimana tuh si Raranya pensiunnya penghapusnya hilang, nggak bisa ngapus. Gimana kalau menurut saya? Anak akan muncul idenya, ya Bu, baiklah Bu, saya besok akan saya ganti. Nah, permasalahan terpecahkan. Apa? Si Rara mendapat pensiunnya, mendapat penghapusnya lagi, dan saya mengakui kesalahannya, mengakui akan lebih baik, dan dia yakin hal tersebut sudah salah, dan masalah dua-duanya terpecahkan Bapak Ibu. Kita lanjut next, Pak Fajri next. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah
perbedaan yang 3 tadi ya Bapak Ibu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ada hukuman Bapak Ibu. Selama murid tidak takut, maka sistem tidak akan berjalan. Contoh, kita beri hukuman tadi, anak kalau dia terlambat besok jalan kaki, dan terlambat besok keliling. Besoknya dia nggak takut, Bu, nggak takut anaknya. Kalau dia terlambat lagi jalan kaki kan keliling lapangan kan, Bu, lari-lagi, santai dia lari lagi. Karena rasa takutnya tidak ada, maka sistemnya tidak akan berjalan. Tapi kalau anak takut, dia akan lurus. Aku nggak mau terlambat lagi, Bu, saya nggak terlambat, Bu, karena dia lagi ada rasa takut. Nah, ketika anak kita tidak ada rasa takut, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini adalah perbedaannya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, sementara kalau di restitusi, murid mulai belajar bertanggung jawab. Dengan kita tanya tadi, Bapak, menurut kamu bagaimana, Nak? Bagaimana ke depannya? Kalau kamu bagaimana? Nah, dia mulai meyakini, mulai bertanya kepada dirinya, mulai menimbulkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, dan belajar bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan, terhadap ucapan yang dia lakukan, terhadap tindakan yang dia lakukan, dan terhadap keputusan yang dia lakukan. Nah, jadi anak mulai bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi anak dari kecil sudah bisa kita ajarkan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut di ininya. Kemudian murid dalam aturan cenderung murid itu benci. Tidak ada murid yang senang pada pada hukuman tadi Bapak Ibu. Sementara kalau dalam segitiga restitusi, murid mulai menghormati dirinya dari orang lain dan orang lain. Jadi dengan restitusi ini Bapak Ibu, murid itu mulai bertanggung jawab dan mulai menyadari bahwa pentingnya menghargai dirinya dan orang lain. Coba kalau dia tadi tidak melempar penghapus, kira-kira uang jajannya berkurang nggak untuk membelikan penghapus orang lain? Tentu tidak. Dan dia mulai menghargai dirinya bahwa barang-barang yang harusnya ada pada dirinya tidak terbuang sia-sia seperti itu, dan menghargai orang lain. Bagaimana Bapak Ibu menghargai orang lain? Itu tadi, ketika dia salah, dia harus berani bertanggung jawab, mengganti dan sebagainya. Sementara pada konsekuensi, murid anak menghormati hanya aturan. Nah, kalau konsekuensi anak hanya menghormati aturan, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati dirinya sendiri. Ya udah, kalau bilang ya udah aku ganti. Pak ya kali kau. Nah, kadang-kadang kayak gitu kan. Bu, pensil aku Bu dipatahnya. Pensil aja nih, besok aku belikan. Kau nih. Nah, anak hanya menghormati sekedar aturan, konsekuensinya. Kalau patah ya diganti, kalau hilang ya diganti. Kalau habis ya itu, kalau habis sama kamu sobek-sobek ya diganti lagi besok. Hanya sebatas itu. Anak tidak memiliki rasa menghormati dirinya ataupun orang lain. Nah, ini perbedaannya. Nah, ada beberapa ucapan-ucapan di bawahnya kita lihat. Nah, kalau negatif itu selalu mengancam-mengancam. Awas kalau seandainya hukuman ya Bapak Ibu ya, itu biasanya selalu ancam kalau hukuman suara itu keras. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu biasanya. Tapi kalau di konsekuensi tidak. Lakukan aja yang saya katakan, lakukan yang ibu katakan, aman kamu tenang. Tapi kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Beda Bapak Ibu. Apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Menanyakan kepada hati nurani anak tersebut. Apakah betul ini yang seharusnya kamu lakukan anak? Beda, sangat beda. Makanya dibilang ketika kita posisi kontrol manager, kita mampu membuat keyakinan kelas dan kita pasti bisa melakukan menjalankan keyakinan kelas dengan bantuan segitiga restitusi. Dan dengan harapan mungkin tidak 1 tahun, mungkin tidak 2 tahun, mungkin tidak 5 tahun, mungkin dengan 10 tahun, bahkan dengan 15 tahun baru ada nampaknya perubahan karakter pada generasi-generasi bangsa Indonesia. Dan kami berharap, saya yakin tujuan dari Kemendikbudristek melakukan pendidikan ini sangat baik, yaitu bagaimana budaya-budaya yang negatif yang selama ini ada
pada anak-anak kita yang turun-temurun, yang bahkan udah dihukum gak jerah lagi, cepat atau lambat dengan harapan akan berubah kepada hal-hal yang lebih baik. Mungkin bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Anak datang ke sekolah merasakan sekolah adalah rumahnya yang kedua. Anak datang ke sekolah merasakan gurunya adalah benar-benar orang tuanya yang kedua. Anak ke sekolah merasakan bahwa teman-teman yang duduk di samping, di belakang, di depan adalah saudaranya. Nah, itulah harapan dari pendidikan itu sebenarnya. Kita saudara. Nah, Indonesia bersatu. Ya Bapak Ibu ya. Next, lanjut Ibu. Lanjut Pak Fajri. Oke Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pernyataan. Nah, yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan carut lagi. Ayo Ibu Mona. Kita lihat, lari mengelilingi halaman sekolah karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Aturan, konsekuensi, atau yang lainnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, menurut saya ini restitusi. Kenapa saya bilang restitusi? Pertama, lari mengelilingi halaman sekolah karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu, PJOK sama-sama kita ketahui bahwa pada pelajaran PJOK kan kita melakukan olahraga. Nah, anak ini sudah terlambat 10 menit. Kira-kira dalam 10 menit mereka sudah melakukan pemanasan nggak kawan-kawan? Ya betul, sudah. Mereka sudah melakukan pemanasan. Nah, lari mengelilingi halaman sekolah tersebut itu adalah konsekuensi adalah restitusi, di mana anak melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan olahraga karena mereka sudah terlambat. Anaknya melakukan pemanasan sendiri karena teman-temannya sudah melakukan pemanasan. Itu adalah solusi terbaik ketika dia terlambat pada jam PJOK. Dari sejak awal 2 bulan ini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang saya rasakan pada diri saya, mulai dari perubahan saya bersikap, baik cara saya berpandang kepada orang lain dan diri saya. Saya merasakan Bapak Ibu perbedaan yang luar biasa dari pengalaman singkat ini yang baru 2 bulan saya geluti, mungkin kurang Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu seperti melakukan keyakinan kelas itu sangat membantu dari proses pembelajaran dari kelas, terutama dalam menangani anak-anak kita yang mungkin kita anggap sedikit bermasalah. Itu pengalaman yang saya hadapi selama proses ini. Banyak memang Bapak Ibu pengalaman yang sudah saya lalui, bahkan mungkin membuat video yang menurut saya selama ini saya tidak mampu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai berubah. Yang mungkin awalnya menurut saya tidak hanya olahraga. Nah, anak ini sudah terlambat 10 menit. Kira-kira dalam 10 menit mereka sudah melakukan pemanasan nggak kawan-kawan? Ya betul, sudah. Mereka sudah melakukan pemanasan. Nah, lari mengelilingi halaman sekolah tersebut itu adalah konsekuensi adalah restitusi, di mana anak melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan olahraga karena mereka sudah terlambat. Anaknya melakukan pemanasan sendiri karena teman-temannya sudah melakukan pemanasan. Itu adalah solusi terbaik ketika dia terlambat pada jam PJOK. Kita lanjut. Mengganti. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya tadi
berakhir pula seminar kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya sangat berharap Bapak dan Ibu melanjutkan kegiatan kita di kelas masing-masing, yaitu dengan cara mulai membuat keyakinan kelas kita, baik Bapak Ibu yang kelas 1 maupun kelas 6. Dengan harapan mudah-mudahan dengan seperti ini tingkah laku anak kita mulai kembali kepada hal-hal yang lebih baik. Bahasa kasar, tapi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ketika seseorang sudah berada di posisi control manager, dia akan balik lagi ke posisi pemain. Tidak menutup kemungkinan, atau balik lagi pada pemantau. Itu hal yang biasa, karena pada kondisi tertentu kita melakukan hal-hal yang tertentu juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.